Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Hari ini kita akan melakukan pembelajaran tematik tema 1, subtema 1, muatan pelajaran IPA. Yuk, kita awali dengan doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yuk simak uraian materi berikut ini. Terimalah salam dari Bapak Ibu Guru kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 1. Kita akan belajar tema 1. Organ gerak hewan dan manusia. Pendalaman muatan IPA KD 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Subtema 1, organ gerak hewan. Alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak terdiri dari dua macam. 1. Alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif biasanya disebut otot. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Bisa perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini disebut otot sebagai alat gerak aktif. Sedangkan gambar putih ini adalah tulang sebagai alat gerak pasif. Alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Coba perhatikan tabel hewan beserta alat geraknya berikut. 1. Ikan. Alat geraknya berupa sirip dan ekor, fungsinya untuk berenang. 2. Amfibi. Alat geraknya berupa kaki, fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. 3. Hewan reptilia. Alat geraknya bisa berupa kaki seperti pada buaya untuk berjalan. Pada ular, alat geraknya berupa otot perut yang berfungsi untuk merayap. Sedangkan pada penyu, alat geraknya berupa kaki dayung bisa digunakan untuk berenang. 4. Hewan burung. Alat geraknya berupa sayap atau kaki. Sayap biasa digunakan untuk terbang dan bisa juga kaki pada burung unta untuk berjalan dan berlari. Nomor 5. Hewan mamalia. Alat geraknya bisa berupa kaki pada hewan kerbau, sapi, dan kuda. Sedangkan pada mamalia air, yaitu paus dan lumba-lumba, alat geraknya berupa sirip. Fungsinya, pada hewan mamalia darat, kaki digunakan untuk berjalan, berlari, maupun melompat. Sedangkan pada mamalia air, siripnya difungsikan untuk berenang.
Selanjutnya, alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Anak-anak udah tahu belum? Nah, berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya, hewan dibedakan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Pada hewan vertebrata memiliki tulang belakang, contohnya seperti kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, contohnya seperti siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Selanjutnya, alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Perbedaannya. Perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata. Pada hewan vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan pada hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Pada hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Sedangkan pada hewan invertebrata, anatomi tubuhnya masih sangat sederhana. Perbedaan lainnya, pada hewan vertebrata, alat pencernaannya memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Sedangkan pada hewan invertebrata, alat pencernaannya masih sangat sederhana sekali. Selanjutnya, pada hewan vertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Sedangkan invertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Contohnya, contoh pada hewan vertebrata seperti ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Sedangkan contoh hewan invertebrata seperti cacing, serangga, dan hewan lunak lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa Bu Guru sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.